dinaturalisasi demi Jangan membela lupa timnas Indonesia. subscribe, Seperti yang like, diketahui, share, Erick dan Thohir komen sebelumnya ini, memperkenalkan guys, Oleh dan Romeni tekan sebagai loncengnya. calon naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Peresmian itu dilakukan dirinya bertemu dengan Oleh Romeni dan mengunggah sebuah foto di Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Hal ini menandakan jika PSSI semakin serius untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya untuk lini serang. Kendati begitu, masih ada sejumlah tanda tanya terkait calon pemain naturalisasi selanjutnya yang berposisi sebagai striker. Selain Oleh Romeni, ternyata masih ada satu nama lainnya yang gencar dikaitkan bakal membela skuad Garuda. Pemain itu adalah Mauro Zidelstra yang merupakan pemain berusia 20 tahun berposisi sebagai striker dan bisa bermain di posisi gelandang serang. Mauro Zidelstra juga sempat mengaku bahwa sudah dihubungi oleh PSSI terkait rencana naturalisasi dirinya. Menjawab terkait kepastian naturalisasi dari pemain FC Volendam U21 tersebut, Erick Thohir pun angkat bicara. Erick Thohir secara belak-belakan mengaku belum pernah berdiskusi secara langsung dengan Mauro Zidelstra. Saya belum pernah diskusi dengan Mauro Zidelstra, ujar Erick Thohir di Bali Training Center Sabtu 23 November 2024. Erick Thohir menyebut jika PSSI saat ini hanya berfokus untuk proses naturalisasi Oleh Romeni demi bisa membela timnas Indonesia. Dirinya berharap proses naturalisasi Oleh Romeni bisa segera rampung demi bisa membela timnas Indonesia pada Maret mendatang. Oke, memang dikabarkan bahwasannya Oleh Romeni beberapa waktu yang lalu sudah tiba di Indonesia ya guys ya. Bahkan dia sempat ke Gelora Bung Karno untuk melihat pertandingan antara Jepang dan Indonesia waktu itu, yang Indonesia kalah 4-0 dari Jepang. Nah, soal striker, memang Indonesia sangat membutuhkan striker yang murni ya guys ya, yang benar-benar tajam, yang memang dia khusus striker guys. Jadi memang untuk memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Australia di bulan Maret mendatang, kita membutuhkan yang namanya striker, dan yang memang sangat dekat dengan proses naturalisasi yang akan dilakukan oleh PSSI adalah Oleh Romeni ya. Dan dikabarkan juga sebenarnya Mauro Zidelstra juga adalah striker murni juga, yang memang sudah lama sebenarnya melalui podcast di salah satu media Belanda pada waktu itu, bosannya Mauro Zidelstra juga pernah mengatakan bahwasannya dia sudah melakukan proses pengiriman dokumen ya, dokumennya untuk dinaturalisasi oleh PSSI begitu. Tapi nggak tahu kabarnya hingga saat ini memang berita itu sepi gitu ya guys ya. Ya mudah-mudahan aja kita akan segera mendengarkan kabar terbaik dari Mauro Zidelstra ya. Sementara kami fokus proses naturalisasi Oleh dulu karena kita perlu striker, jelas Erick Thohir. Mudah-mudahan di Maret Oleh sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia, tutupnya. Tak hanya itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membantu pendanaan untuk kebutuhan timnas Indonesia sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo dan Pak Prabowo komit angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120 miliar rupiah, beliau bilang saya bisa bantu di atas 200 miliar rupiah, kata Erick saat ditemui di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Sabtu 23 November 2024. Erick juga menyampaikan untuk surat bantuan pendanaan secara tertulis telah dikirim ke Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat sudah saya kirimkan kepada Bapak Prabowo secara tertulis dan Ibu Sri Mulyani. Dan mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kita untuk 2025. Ya sebenarnya guys, menurut aku uang sebesar 200 miliar itu nggak seberapa ya guys ya, kalau menurut aku. Padahal ini itu sebenarnya untuk meregenerasi sepak bola Indonesia. Seharusnya kalau dikeluarkan sebanyak 1 triliun ya guys, menurut aku juga sah-sah aja guys, karena memang untuk sepak bola Indonesia di mata internasional itu untuk lebih berprestasi lagi. Dan pastinya untuk jangka panjang ya, kalau memang Indonesia lolos ke Piala Dunia guys, bahkan bukan hanya ya
untuk timbal balik ke Indonesia itu bukan hanya 1 triliun rupiah, tetapi endorse dari produk-produk luar dan lain sebagainya mau bekerja sama dengan Indonesia itu akan lebih banyak guys dari negara-negara lain untuk kepercayaannya terhadap Indonesia untuk sepak bola Indonesia seperti itu ya guys ya. Jadi menurut aku tuh nggak rugi ya guys kalau misalnya pemerintah tuh mengeluarkan sebanyak 1 triliun rupiah ya. Tapi lagi-lagi itu kembali ya kepada pemerintah kita ya, daripada uangnya habis ya dikorupsi oleh pejabat-pejabat yang nggak bener gitu ya guys ya, yang makan uang rakyat tuh yang gak ada gunanya sama sekali, menyengsarakan rakyat ya. Mendingan untuk sepak bola Indonesia yang memang jelas-jelas di depan mata ya guys ya, memang sangat-sangat berprestasi untuk Indonesia gitu guys di kancah internasional. Khususnya di mana ada kualifikasi Piala Asia menuju Piala Dunia, tutur Erik. Kendati demikian, PSSI juga tidak mau pendanaan timnas Indonesia dibantu 100% oleh pemerintah. Sehingga PSSI bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mensponsori skuad Garuda. Sejauh ini ada sekitar 19 merek ternama yang mensponsori timnas Indonesia. Tentu seperti yang saya janjikan, kita tidak mau pendanaan PSSI 100% dari pemerintah. Makanya banyak brand yang juga mendukung untuk timnas Indonesia, kurang lebih ada 19 brand yang mendukung timnas. Juga pertandingan-pertandingan timnas Indonesia tiket sold out didukung masyarakat Indonesia, yaitu bagian dari kami memutar program jangka panjang, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika pihaknya kini telah mengumpulkan kurang lebih dana sebesar 400 miliar rupiah untuk kebutuhan timnas Indonesia. Berbicara kepada awak media beberapa waktu lalu, Erick menjelaskan jika sebenarnya PSSI memerlukan dana sekitar 800 miliar rupiah per tahun untuk menjalankan seluruh aktivitas tim nasional. Menurutnya total dana 400 miliar rupiah tersebut didapatkan dari hak siar televisi yang nilainya sekitar 70 miliar rupiah. Bank Mandiri 80 miliar rupiah, pemerintah 120 miliar rupiah, pendapatan dari penjualan tiket 20 miliar rupiah per pertandingan dan 100 miliar rupiah dari sektor swasta. Totalnya mungkin baru 400 miliar rupiah lebih, tapi itu sudah cukup baik. Pengelolaan PSSI Ya, bersyukurnya ya Indonesia ya, PSSI dibantu oleh sponsor-sponsor yang mau bekerja sama dengan PSSI dan Timnas Indonesia ya guys. Dan ini membuat kegairahan sepak bola Indonesia itu terus maju ke depannya ya guys ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita doakan ya semakin banyak lagi ya sponsor-sponsor yang masuk baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya guys ya, seperti misalnya kayak Qatar Airways dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga kita membutuhkan support nih dari pemerintah ya. Kalau 1 miliar mah itu sebenarnya sangat-sangat masuk akal ya, seperti itu ya. Karena ini untuk prestasi Indonesia guys di kancah internasional. Jadi nggak ada ruginya ya pemerintah mengeluarkan 1 triliun rupiah guys. saat ini sudah transparan dan tidak ada markup. Semua biaya benar-benar kami hitung agar uang yang terkumpul ini benar-benar disalurkan untuk program-program bukan demi individu, jelas Erick beberapa waktu lalu. Iya, bahkan kan sebenarnya untuk dana bukan hanya untuk timnas senior aja guys ya. Di situ juga ada pelatihan dari generasi-generasi muda yang kecil-kecil gitu ya, masuk ke usia U17, masuk ke usia lagi U20, U23 dan akhirnya senior. Ya pasti itu butuh biaya yang cukup besar ya guys ya untuk meningkatkan performa kita ke depannya mungkin di masa yang akan datang. Jadi memang biaya-biaya dari pemerintah sebesar 1 triliun itu memang masih dibutuhkan. Semoga aja mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, sampai di situ aja guys video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari channel Geng Bola selanjutnya.